hatiku, ya Yesus. Tuhan bersabdalah agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan yang berada di rumah, lagu tadi mengantar kita untuk memasuki ibadah rumah tangga pada sore hari ini. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga, jemaat, dan simpatisan dalam ibadah keluarga hari Rabu, Minggu ke-24 sesudah Pentakosta. Mari mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Imamat pasal 9 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-24. Sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, siapkanlah hati dan seluruh keberadaan kami untuk kembali mendengarkan firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan bersama-sama, supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Mu kami dapat pahami dengan baik, dan biarlah firman-Mu atau kehendak-Mu itu boleh menjadi pedoman di dalam hidup kami. Bersabdalah, kami siap mendengar. Amin. Saudara-saudara, Imamat pasal 9 ayat 12 sampai 24 mengatakan kepada kita begini. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepada korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya lah persembahan bangsa ke mezbah. Diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu, lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggan, dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu,
Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-soraklah mereka, lalu sujud menyembah. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang berada di rumah, ibadah ini saya beri judul atau tema, ibadah yang diperkenan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, mungkin pertanyaan seperti ini diajukan juga oleh saudara-saudara, yaitu bagaimana saya bisa tahu bahwa ibadah saya di gereja diperkenan Allah? Jawabnya terdapat dalam bacaan Alkitab kita hari ini. Saat di mana Harun dan anak-anaknya pertama kali menjalankan ibadah di kemah pertemuan. Ada dua prinsip yang menjadikan ibadah masa kini diterima di hadapan Tuhan. Yang pertama, perayaan pentabisan Imam Harun pun berakhir pada hari ke-8. Musa memanggil Harun dan keturunannya dan para tetua. Ia memberi instruksi agar mereka mempersiapkan korban di hadapan Tuhan. Jadi perayaan itu adalah perayaan di mana umat diminta untuk mempersiapkan apa yang akan dikorbankan di hadapan Tuhan. Yang kedua, perintahnya jelas dan terperinci. Setelah lengkap, semuanya diletakkan di atas mezbah. Pertama, persyaratan internal yang berkaitan dengan motivasi dan kekudusan hidup. Seperti yang dikatakan di dalam Imamat 9 ayat 1-7. Allah memerintahkan agar bangsa Israel mengadakan ibadah dengan tujuan untuk memuliakan Allah. Saudara-saudara, ibadah yang benar adalah ibadah dengan tujuan untuk memuliakan Allah. Selain itu, ibadah diawali dengan persembahan korban, penghapus dosa, dan korban bakaran yang menjadi simbol pengampunan dosa bangsa Israel dan pendamaian antara mereka dengan Allah. Kedua, tata cara pelaksanaan ibadah yang benar ini ada di dalam ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-23 dalam pembacaan kita ini. Yaitu Harun dan anak-anaknya menjalankan ibadah persis seperti yang Allah perintahkan kepada mereka. Mulai dari penyembelihan binatang
pembubuhan darah pada tanduk, percikan darah, dan pembakaran bagian yang menjadi milik Allah. Semuanya sesuai dengan peraturan yang diperintahkan Allah melalui Musa. Seperti yang dapat kita baca di ayat yang ke-10, 16, dan ayatnya yang ke-21. Hasilnya, kemuliaan Allah hadir di tengah-tengah mereka. Itu yang terdapat di dalam ayat 23 sampai dengan 24. Api muncul dari atas membakar habis korban olahan Elia. Ini merupakan pembuktian bahwa Baal atau dewa palsu hanya Tuhan penguasa dunia ini. Peristiwa turunnya api yang membakar korban bisa diartikan sebagai persetujuan Allah. Setidaknya kesimpulan itu bisa kita tarik dari kisah Elia. Hal yang sama juga berlaku pada korban persembahan Harun ini yang menjadi bacaan kita ini. Saudara-saudara, latar belakang peristiwa ini didahului penabisan Harun sebagai imam. Sambaran api bisa jadi bentuk komunikasi Allah kepada umatnya. Ia ingin menyatakan persetujuannya mengenai jabatan iman yang diemban oleh Harun ini. Kedua prinsip di atas juga sangat relevan untuk diterapkan di dalam ibadah di gereja pada masa kini. Ibadah akan diperkenankan Allah bila memenuhi dua prinsip berikut ini. Pertama, diadakan dengan motivasi yang benar, yakni untuk memuliakan Allah. Dan itu yang menjadi pertanyaan yang harus terus-menerus ditanyakan bagi diri kita sendiri. Apakah kita datang beribadah dengan motivasi yang benar itu? Yaitu untuk memuliakan Allah. Dan dijalankan oleh orang yang memiliki relasi yang benar dengan Allah. Nah, pertanyaan yang sama. Sudahkah saudara menerapkan hal ini ketika datang beribadah? Baik sebagai aktivis maupun sebagai anggota jemaat biasa. Kedua, saudara-saudara, diselenggarakan dengan persiapan dan pelaksanaan yang baik, dengan unsur-unsur acara yang memberi kesempatan kepada anggota jemaat untuk bertemu dengan Allah lewat pemujaan berupa puji-pujian, lewat pengakuan dan pengampunan dosa, pengajaran, persembahan, dan juga pengutusan. Seperti di dalam rumpun tata ibadah yang kita selalu gunakan. Ada rumpun menghadap Tuhan, ada rumpun pemberitaan firman Tuhan, ada rumpun respon atas pemberitaan firman Tuhan, ada rumpun pengucapan syukur, ada rumpun pengutusan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita selama ini dalam melaksanakan ibadah, selama ini kita melakukan persiapan. Itu terbukti dari tata ibadah yang kita persiapkan. Bukan hanya sarana-sarana pendukung ibadah yang kita persiapkan, tetapi yang jauh lebih penting daripada itu, kesiapan hati kita di dalam menjalankan tugas peribadatan itu. Biarlah renungan ini boleh memberikan arah yang benar, boleh memberikan kepada kita motivasi yang benar ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Bagaimana
peribadatan kita dikenan oleh Tuhan itu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat. Kita satu di dalam doa. Ya Allah dan Bapa kami, terima kasih Tuhan atas renungan firman Tuhan di dalam ibadah rumah tangga pada sore hari ini. Bagaimana kami menjalankan ibadah yang kami lakukan, yang kami buat, yang kami selenggarakan dan adakan, boleh menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Lewat renungan ini kami diberi arahan atau motivasi. Ibadah yang benar harus dilandasi oleh motivasi untuk memuliakan Tuhan. Ibadah yang benar harus dilakukan dengan segala persiapan-persiapan yang baik, supaya hubungan relasi antara Allah dengan umat boleh terlaksana dan terjadi dengan baik. Terima kasih ya Tuhan atas renungan ini. Biarlah ibadah-ibadah yang terselenggara boleh menjadi ibadah yang berkenan kepadamu. Saat ini kami ingin mendoakan ya Tuhan bagi seluruh warga jemaat yang ada di rumah masing-masing, dengan segala pergumulan dan persoalan hidup mereka masing-masing. Tuhan mengenal satu persatu dengan segala persoalan-persoalan yang ada. Ya Tuhan, kami bermohon, dengarkanlah setiap doa dan pengharapan yang disampaikan oleh umat di dalam doa-doa mereka. Berikanlah yang terbaik yang Tuhan boleh berikan dan nyatakan kepada mereka, sebagaimana yang terbaik Tuhan berikan kepada kami semua. Bapa di dalam surga, berkati tanggung jawab kami di dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Tanggung jawab kami sebagai suami, tanggung jawab kami sebagai seorang istri, dan tanggung jawab kami sebagai orang tua di tengah-tengah anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami. Kami mau mendoakan untuk seluruh anak-anak kami. Berkati mereka, persiapkan mereka untuk memasuki masa depan mereka lewat bimbingan yang dipersiapkan oleh orang tua, supaya membekali mereka memasuki hari depan yang baik. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk warga jemaat kami yang ada dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan mau menolong mereka. Upaya-upaya yang mereka jalani diberkati oleh Tuhan, sehingga yang sakit Tuhan boleh pulihkan kembali. Kami mau berdoa juga untuk warga jemaat yang sedang mencari pekerjaan, yang terimbas karena pengurangan pekerjaan karena pandemi COVID-19. Tuhan juga berkati mereka dengan segala usaha-usaha yang sedang mereka geluti, dan upayakan agar itu semua boleh menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan mereka. Cukupkan segala keperluan-keperluan hidup mereka sebagaimana yang Tuhan berkati. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk pembangunan gereja kami. Tuhan berkati panitia, berkati seluruh warga jemaat, agar mereka juga boleh berpartisipasi untuk mendukung pekerjaan pembangunan gereja ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa syafaat kami yang kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang ada di rumah, kita akan mengakhiri ibadah rumah tangga kita pada sore hari ini. Dengarkanlah pesan pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengarkan. Firman-Mu ku pegang selalu saat ku bacaan senang. Jalan hidup akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tepat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saudara-saudara, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, amin, amin.
Yuk.